Luka kecil. Tadinya Su Yin ingin langsung pulang ke villa tapi sayang sekali Jo Yeon-ho memintanya untuk ikut mengantarkannya ke UN Village. Su Yin hanya tidak ingin bertemu dengan keluarga suaminya apalagi Kim Soo Hyun. Kakak, ayo kita turun, rengek Jo Yeon-ho sembari menarik tangan Su Yin. Sebaiknya aku di sini saja, tolak Su Yin dengan lembut. Namun sayangnya nih, Park menghampiri mereka yang sedang berada di halaman. Wanita parubaya itu sangat penasaran kenapa anak dan cucunya belum turun juga. Ia lantas mendekat ketika melihat Jo Yeon-ho yang tampak tengah mengobrol dengan seseorang di kursi belakang. Apakah itu wanita yang dikatakan oleh Dae Hyun? Gumamnya sambil terus melangkah. Jika benar, ia hanya penasaran ingin melihat wajahnya. Setelah diamati dari jarak cukup dekat itu seperti sosok Su Yin. Su Yin, panggil Ni. Park dengan penuh semangat melihat calon menantunya. Meski hanya samar-samar terlihat namun wanita itu sangat yakin jika itu adalah Su Yin. Dae Hyun yang baru menyadari kehadiran Ni. Park langsung memijat pelipisnya. Jika ibunya melihat Su Yin pastilah akan sangat susah untuk mereka pergi dari rumah itu. Apalagi jika ada Kim Soo Hyun di rumah. Dae Hyun hanya berharap agar adiknya tidak berada di rumah. Dae Hyun, kenapa kau tidak bilang jika pergi bersama Su Yin? Ujar Ni. Park. Tubuh Su Yin langsung terasa lemas mendengar suara Ni. Park yang sudah sangat dekat dengan mereka. Tadi seharusnya ia pulang saja. Dengan tidak bersemangat terpaksa Su Yin turun dari mobil. Selamat malam, Bu, sapa Su Yin seraya tersenyum tipis lalu melirik suaminya yang tampak tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo masuk dulu ke dalam. Ceritakan kepada kami dari mana saja kalian sehingga sampai malam begini baru kalian pulang, ujar Ni. Park sambil menggandeng tangan Su Yin agar ikut masuk ke dalam rumah. Tunggu, Nek, aku harus mengambil sesuatu, ujar Jo Yeon-ho ketika hendak diajak masuk bersama mereka. Ayah, keluarkan layanganku agar semua orang bisa melihatnya, ujar Jo Yeon-ho dengan penuh rasa bangga ingin memamerkan pengalamannya hari ini. Dae Hyun menghela nafas panjang karena putranya tampak tidak sabaran. Lantas mengeluarkan layangan beserta beberapa tangkai padi yang tadi sudah dipesan Jo Yeon-ho. Untung tadi mengingat semua apa yang diinginkannya. Kini mereka semua berada di ruang tamu. Ada Ni, Park, Su Yin serta Park Ji-hoon yang sedang mengobrol. Kini Park Ji-hoon mulai membiasakan diri untuk tidak bersikap dingin kepada Su Yin. Bagaimanapun juga dia adalah menantu yang begitu dicintai kedua putranya. Meskipun ia sudah menebak jika suatu hari keluarganya mungkin akan mengalami perpecahan gara-gara dirinya. Nenek, kakek, lihatlah apa yang kubawa, ujar Jo Yeon-ho sembari menenteng barang yang dibawanya. Wah, dari mana kau mendapatkannya? Ujar Ni, Park dengan wajah sumringah. Kami pergi ke acara festival. Jo Yeon-ho tampak mengingat-ingat tapi sulit untuk mengucapkannya. Kami baru saja pergi dari festival Horizon Gimje, sahut Su Yin. Melihat Park Ji-hoon sudah mau bersikap ramah kepadanya sungguh membuatnya merasa sangat senang. Kenapa kalian tadi tidak mengajak nenek? Tunggu, kenapa kalian bisa bersama? Ni, Park tampak menaruh curiga kepada anak dan calon menantunya. Park Ji-hoon yang sudah tahu hubungan mereka memilih diam saja. Ia tidak ingin terlibat pertengkaran di antara mereka nantinya. Saat aku hendak menjemput Yeon-ho aku bertemu Su Yin di jalan sehingga aku mengajaknya sekalian, ujar Dae Hyun berbohong karena tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Meskipun ia tahu jika Park Ji-hoon sudah mengetahui hal itu. Airi begitu penasaran ketika mendengarkan orang tengah mengobrol di ruang tamu membuatnya bergegas menghampiri mereka. Ia langsung memicingkan mata ketika melihat ada Su Yin. Ia merasa jika dugaannya selama ini benar adanya. Wah, kalian tampaknya habis bersenang-senang seharian ini. Airi menghampiri Jo Yeon-ho. Memperhatikannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hingga ia menemukan jempol kaki Jo Yeon-ho yang ternyata terluka. Ya ampun, lihatlah kenapa kakimu bisa terluka seperti ini. Ujar Airi pura-pura panik kemudian meniup kaki dengan luka yang tidak seberapa. Aku tadi tersandung ketika menarik layangan. Tapi itu tidak terasa sakit sama sekali, tukas Jo Yeon-ho dengan jujur. Su Yin, kau harus bertanggung jawab karena telah membuat kaki putraku terluka. Jika sampai terjadi sesuatu bersiaplah karena aku tidak akan tinggal diam, tukas Airi sambil memandang sinis ke arah Su Yin. Sini, coba nenek lihat, ujar Ni. Park kepada cucunya, menggesernya sedikit lebih dekat kepadanya. Ini hanya luka kecil, anak lelaki itu sudah biasa seperti ini. Tidak boleh cengeng dan harus kuat, lanjutnya. Tapi, bagaimana jika kakinya sampai infeksi? Pokoknya aku tidak mau tahu Su Yin harus bertanggung jawab, ujar Airi tetap bersikeras. Airi, tidak usah terlalu berlebihan seperti itu. Itu hanya luka kecil karena jika besar kelak dia harus lebih kuat. Karena akan ada wanita licik yang kadang harus ia hadapi, sindir Dae Hyun dengan sengaja. Dae Hyun, kenapa kau selalu membelanya? Dia itu masih anak-anak, aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya, ujar Airi dengan sangat kesal karena semua orang di rumah ini bahkan selalu membela Su Yin. Han yang mengatakan ingin menyingkirkannya bahkan tak ada kabar beritanya hingga sekarang. Airi, lihatlah Yeon-ho bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang lukanya, tukas Ni. Park. Su Yin merasa pusing mendengarkan mereka yang terus berdebat tiada akhir.
Ia agak menyesali karena tadi tidak terlalu memperhatikan Jo Yeon Ho ketika terjatuh. Ia pikir luka yang seujung kuku itu tidak akan mendapatkan masalah. Namun Airi justru berniat memperpanjang masalahnya. Aku sungguh minta maaf, aku tadi tidak memperhatikan Yeon Ho dengan benar, ujar Su Yin sopan. Tidak apa-apa, kami justru berterima kasih karena kau memberi ide mengajaknya pergi ke acara festival, ucap Ni Park dengan tulus. Bu, ini sudah larut malam. Aku akan mengantarkan Su Yin pulang, ujar Daehyun agar perdebatan dengan Airi tidak terlalu panjang. Baiklah, sayang sekali Kim Soo Hyun tidak di rumah sehingga tidak bisa mengantarkanmu, ujar Ni Park, menyayangkan karena Kim Soo Hyun sedang pergi keluar. Jangan pulang terlebih dahulu, urusan kita bahkan belum selesai, serga Airi. Su Yin, ayo kita pulang, ajak Daehyun tanpa memperdulikan Airi sama sekali. Su Yin segera berpamitan kepada mereka semua sebelum akhirnya mengikuti langkah Daehyun keluar dari rumah itu. Daehyun, apa kau akan menginap di hotel kembali? Tanya Airi yang membuntuti di belakangnya. Tentu saja, sahut Daehyun dengan cuek. Kenapa kau tidak peduli dengan diriku lagi? Ujar Airi dengan nada sendu. Ingat kita sudah tidak ada hubungan lagi. Berhentilah terlalu banyak berharap, ucap Daehyun lantas menutup pintu mobilnya karena Su Yin sudah masuk di kursi belakang. Daehyun, tunggu, panggil Airi. Namun mobil itu perlahan sudah menghilang di balik pagar. Sepertinya dia harus menyewa orang untuk mengetahui keberadaan Daehyun sebenarnya. Dengan kesal Airi akhirnya kembali masuk ke dalam rumah. Bab 262 Curigai. Dengan rasa marah, Airi lantas kembali duduk bersama kedua mertuanya. Sedangkan Jo Yeon Ho sudah ke kamarnya bersama sang pengasuh. Malam ini ia harus mengungkapkan perihal kecurigaannya tentang Daehyun dan Su Yin. Berhubung mereka baru saja pergi bersama. Apa ibu tidak curiga dengan sekretaris itu? Airi enggan menyebutkan namanya karena ibu mertuanya pasti sudah tahu yang ia maksud. Raut wajahnya langsung menggambarkan ketidaksukaan. Maksudmu Su Yin, memangnya apa yang perlu dicurigai? Ni Park mengerutkan keningnya. Aku curiga jika mereka memiliki hubungan, Bu. Kenapa seringkali mereka bersama padahal sedang tidak ada jam kerja? Akhirnya Airi berani mengungkapkan kecurigaannya selamat ini. Berharap semoga saja ibu mertuanya percaya meskipun tidak ada bukti kuat yang dimilikinya. Ni Park justru tertawa renyah mendengar pernyataan Airi yang menurutnya terlalu berlebihan. Sudah pasti mereka dekat karena bagaimanapun juga mereka sering bertemu di kantor. Lagi pula Su Yin itu menyukai Kim Soo Hyun. Mereka juga sebentar lagi akan bertunangan, ujar Ni Park yang terkekeh geli karena pemikiran Airi yang tidak masuk akal. Tapi Bu, kenapa selalu kebetulan sekali mereka bersama pergi ke suatu tempat? Apa gadis itu tidak memikirkan bagaimana perasaanku? Airi juga mengingat ketika mereka pergi ke Busan. Seharusnya Su Yin tidak perlu ikut karena bukan urusan pekerjaan. Airi, bukankah Daehyun sudah menjelaskannya jika mereka tidak sengaja bertemu di jalan? Kau pagi tadi juga tidak di rumah, ujar Ni Park. Park Ji-hun memilih meninggalkan menantu dan istrinya yang sedang berdebat. Dirinya tidak ingin terlibat dalam urusan mereka karena takut keceplosan. Bu, seharusnya Daehyun juga bisa menghubungiku bukannya malah mengajak gadis itu, tukas Airi. Tidak usah dibahas, bukankah kau dahulu tidak mempermasalahkan hal kecil seperti ini? Dulu kau baik-baik saja Jo Yeon Ho hanya pergi berlibur berdua saja dengan Daehyun, tukas Ni Park untuk mengingatkan kembali saat Airi masih menjadi seorang model. Airi bahkan tidak peduli dengan putranya sama sekali. Tapi, Bu, sekarang aku sudah tidak seperti dulu lagi, sanggah Airi untuk membela dirinya. Sekarang tidurlah, karena hari sudah malam. Ni Park lantas bangkit dari duduknya kemudian melangkahkan kaki menaiki tangga menuju kamarnya. Ia enggan lagi berdebat dengan Airi. Sial, tetap saja dia tidak percaya dengan perkataanku, gerutu Airi sembari mengepalkan tinjunya. Tampaknya dia harus memiliki cara lain untuk menyingkirkan Su Yin. Han juga tidak bisa diandalkan, gerutunya lagi dengan sorot mata berapi-api. Mulai sekarang ia bertekad untuk melakukannya sendiri. Di tengah perjalanan Su Yin pindah di depan karena Daehyun tak henti-hentinya meminta untuk duduk di kursi penumpang depan. Padahal menurut Su Yin itu sama saja karena mereka berada satu mobil yang sama. Sepertinya Airi sudah mencurigai hubungan kita, ujar Su Yin berusaha memecah keheningan yang terjadi beberapa saat di antara mereka. Daehyun tampak memikirkan sesuatu sejak meminta Su Yin duduk di depan. Aku juga merasa seperti itu. Bahkan mungkin ia sudah mengatakan hal ini pada ibu. Namun percayalah ibu tidak akan semudah itu percaya karena ibu mengira jika kau menyukai Kim Soo Hyun, tukas Daehyun sembari menghela nafas berat. Ia sejak tadi sedang memikirkan reaksi ibunya tentang hubungan mereka karena sebentar lagi mau tidak mau pasti akan segera terbongkar. Apakah aku harus datang ke acara pesta pernikahan sepupumu? Aku sangat takut adikmu memintaku menjawabnya di sana, ujar Su Yin dengan perasaan gelisah. Tidak apa-apa, aku akan menghalanginya jika sampai hal itu terjadi. Tukas Daehyun seraya tersenyum agar Su Yin menjadi lebih tenang meskipun ia juga merasakan hal sama dengan sang istri. Su Yin menyandarkan kepalanya di bahu Daehyun yang tengah fokus menyetir. Memejamkan matanya sejenak untuk membuat hatinya merasa lebih tenang.
Setelah pesta pernikahan Bibi Hyun Bin, aku akan segera mengadakan rapat direksi. Apa kau akan datang melihat suamimu turun tahta? Ujar Dae Hyun sambil terkekeh. Su Yin menegakkan kepalanya kembali. Memandang suaminya yang justru tampak terlihat senang. Namun Su Yin justru merasa bersalah akan hal ini. Bagaimanapun juga ia turut andil secara tidak langsung dalam pengunduran diri Dae Hyun. Jika kau berat untuk melepaskan jabatanmu, kau tidak perlu melakukannya. Aku sudah cukup bahagia seperti ini meski hanya menjadi wanita bayang-bayang, ujar Su Yin lirih. Meski getir tapi itu lebih baik dari menghancurkan hubungan persaudaraan mereka. Tidak, sayang, aku tidak merasa berat sama sekali. Apa kau tidak percaya dengan ketulusanku? Dae Hyun terpaksa menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Tak enak rasanya berbicara seperti ini di saat tengah fokus mengemudi. Aku hanya takut keluargamu tidak menerimaku lagi. Hal itu juga akan berimbas pada usaha keluarga kalian. Aku juga tidak ingin Jo Yeon-ho merasa sedih karena berpisah dengan ibunya. Su Yin menundukkan kepalanya. Berat rasanya ketika bibirnya mengucapkan hal ini karena pada dasarnya wanita itu egois. Ingin selalu menjadi yang pertama dan diakui oleh banyak orang. Apalagi suaminya orang yang sangat berpengaruh. Pantas saja Airi tetap tidak mau bercerai dengan Dae Hyun karena ia mungkin takut kehilangan orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Jika mereka berpisah mungkin Airi takut kehidupannya akan memburuk. Su Yin, bukankah sudah kukatakan berulang kali agar kau tidak perlu cemas? Percayalah jika semua akan baik-baik saja. Yang harus kau lakukan hanyalah menolak Kim Soo Hyun, ucap Dae Hyun sembari memegang pundak Su Yin. Memegang dagunya agar mau menatapnya. Sungguh Dae Hyun sangat tidak suka jika Su Yin berbicara dengan menundukkan wajahnya. Aku hanya takut kau menyesal suatu hari nanti. Melepaskan semua yang kau punya hanya demi diriku yang mungkin tidak berarti apa-apa. Su Yin tertawa hampa mengingat dirinya yang sepertinya tidak berarti apa-apa. Akan kupastikan aku tidak akan menyesali keputusanku. Mulai sekarang jangan berkecil hati atau merasa tidak percaya diri. Setelah semuanya selesai kita akan hidup bahagia tanpa ada yang mengganggu, ujar Dae Hyun. Lantas didekapnya tubuh Su Yin ke dalam pelukannya. Mana mungkin ia tega membiarkan status Su Yin tidak diketahui oleh orang lain. Itu hanya akan membuat pesaingnya semakin bertambah banyak. Sekarang saja sudah banyak pria yang mencoba untuk mendekatinya. Besok-besok maukah kau mengantarkanku pergi ke kampus? Aku ingin menanyakan kapan pengumumannya, ujar Su Yin seraya menengadahkan wajahnya menatap manik mata sang suami. Tentu aja, jika nanti ada waktu senggang aku pasti mau mengantarmu. Apa malam ini kau akan menginap di hotel? Tanya Su Yin lagi. Tidak, aku takut, sahut Dae Hyun. Takut kenapa? Bukankah biasanya kau juga selalu menginap di sana sendirian? Su Yin mengerutkan keningnya. Takut istri kecilku malam ini merasa kedinginan jika tidak tidur dalam pelukanku, bisik Dae Hyun lantas menggigit kecil daun telinga Su Yin. Hingga membuat Su Yin menjauhkan diri karena merasa geli. Bilang saja kau yang tidak bisa tidur, goda Su Yin sembari terkekeh. Benar sekali, aku memang tidak bisa tidur nyenyak jika jauh darimu, ujar Dae Hyun. Dengan cepat menangkup wajah Su Yin lalu mengecup bibirnya yang sangat manis. Hingga membuat Dae Hyun enggan melepaskannya. Mereka menyatukan bibir mereka ditemani suara hewan malam karena mereka berhenti di tempat yang cukup sepi. Dae Hyun ingin selalu seperti ini jika berada di dekat sang istri. Sayang sekali Su Yin belum benar-benar pulih sehingga mereka belum bisa menyatukan cinta mereka. Sudah, ayo kita pulang. Ini sudah larut malam, aku sudah mengantuk, tukas Su Yin seraya mendorong tubuh suaminya. Kapan kita bisa melakukannya? Tanya Dae Hyun dengan wajah berkabut dan sudah tidak sabar. Melakukan apa? Su Yin justru balik bertanya dengan wajah polosnya. Membuat adik untuk Yeon-ho, sahut Dae Hyun seraya terkekeh setelah berhasil menahan hasratnya. Dasar tidak sabaran, cepatlah sebaiknya kita pulang. Su Yin memalingkan wajahnya ke arah lain dengan rona pipi yang memerah. Baiklah, Dae Hyun mengikuti kemauan istrinya untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Villa Pyeongchangdong. Bab 263 Pesta Pernikahan. Beberapa hari kemudian. Pesta pernikahan di kediaman Bibi Hyun Bin. Inilah acara yang ditunggu oleh kedua mempelai. Semua orang sudah hadir termasuk Su Yin yang baru saja tiba di halaman rumah yang sangat luas. Hunian dengan tipe modern seperti istana. Su Yin meminta diantarkan oleh Chung Ho. Padahal Kim Soo Hyun bersikeras ingin menjemputnya. Ketika Su Yin baru saja di depan pintu masuk ternyata Kim Soo Hyun sudah berada di sana. Ia langsung bergegas menghampiri Su Yin yang tampak kesusahan berjalan karena ekor gaunnya terlalu panjang. Su Yin memakai gaun berwarna putih berenda sesuai dengan yang dibelinya waktu itu bersama ibu mertuanya. Meski enggan karena warnanya senada dengan Kim Soo Hyun tapi Su Yin tetap memakainya karena tidak ingin mengecewakan ibu mertuanya. Hari ini rambut Su Yin menata rambutnya menggunakan sanggul klasik dengan aksesoris bunga sebagai pemanis. Terlihat cantik dan anggun bak seorang putri. Apalagi wajahnya yang memang terlihat masih sangat muda semakin menambah kecantikannya. Sebelum berangkat Su Yin mampir ke salon Dojin terlebih dahulu. Memintanya untuk menata rambutnya. Jangan sampai mempermalukan diri di depan semua orang. Bagaimanapun juga sebagai seorang wanita ia ingin tampil cantik sempurna di depan keluarga suaminya.
Su Yin sebenarnya sudah meminta Jin untuk datang bersamanya tapi sayang sekali dia bersikeras tidak mau datang. Su Yin, kau sungguh seperti Cinderella, puji Kim Su Hyun dengan pandangan yang tidak teralihkan dari wajah cantik pujaan hatinya. Ia begitu kagum dengan kecantikan Su Yin malam ini. Biarkan aku menggandeng tangan Tuan Putri. Kim Su Hyun mengulurkan tangannya bak seorang pangeran yang hendak menggandeng Tuan Putri. Su Yin menggigit bawahnya sambil mengedarkan pandangannya mencari keberadaan suaminya. Akhirnya ia dapat melihat Daehyun berada di dekat tiang yang berada tidak jauh dari tempatnya saat ini. Daehyun hanya bisa mengamati istrinya dari kejauhan. Meski hatinya tidak rela tapi untuk kali ini ia akan membiarkan Kim Su Hyun bersamanya. Sebentar lagi juga Kim Su Hyun tidak akan berani mendekati istrinya lagi. Ia terus menghela nafas berat ketika Kim Su Hyun mengulurkan tangannya untuk menggandeng tangan Su Yin. Untuk beberapa saat mereka saling beradu pandang. Namun Daehyun mengalihkan pandangannya ke arah lain. Suami mana yang sanggup melihat istri tercintanya sedang bersama pria lain? Itu sungguh membuatnya merasa frustasi. Su Yin, panggil Kim Su Hyun karena Su Yin tampak melamun sembari mengikuti arah pandangan gadis itu namun tidak ada siapa-siapa di sana karena Daehyun sudah beranjak pergi. Mari masuk, Tuan, ujar Su Yin dengan gugup takut Kim Su Hyun melihat saudaranya. Ketika tangannya hendak bersentuhan dengan jemari Kim Su Hyun itu terasa sangat berat. Terlebih suaminya pasti akan melihat sungguh Su Yin merasa sangat tidak enak hati. Namun Su Yin tetap menguatkan hatinya. Kim Su Hyun lantas menggandeng tangan Su Yin dengan rasa yang begitu bangga. Mereka berjalan di antara para tamu seperti seorang raja dan permaisuri. Sangat serasi, itulah yang diucapkan hampir semua orang yang ada di sana. Jarak umur mereka yang tidak terlalu jauh membuat mereka memang terlihat sangat serasi. Ditambah lagi baju mereka yang memang dibuat berpasangan semakin menambah keanggunan dan kewibawaan mereka. Kim Su Hyun selalu menyunggingkan senyum selebar mungkin untuk menunjukkan betapa bahagianya saat ini. Berbeda dengan Su Yin yang hanya tersenyum tipis. Tak ada kebahagiaan sama sekali di hatinya. Yang dirasakannya saat ini justru rasa bersalah. Memikirkan bagaimana jadinya setelah ini reaksi orang-orang tentangnya. Ia juga merasa seperti seorang penipu. Su Yin hanya menurut ketika Kim Su Hyun memperkenalkannya kepada beberapa orang teman-temannya. Bagaimana mungkin jika dirinya bisa kabur sedangkan tangannya selalu digenggam dengan erat. Kim Su Hyun juga mengajaknya bertemu dengan kedua mempelai beserta keluarga besarnya. Termasuk ada juga Nenek Hae Sok yang ternyata datang ke Seoul. Kim Su Hyun terus memperkenalkan satu persatu keluarga besarnya kepada Su Yin. Daehyun memilih menyendiri dari kerumunan. Ia duduk di bangku yang cukup sepi. Hingga akhirnya teman-temannya ternyata datang menghampiri. Itu sungguh waktu yang sangat tidak tepat. Kenapa kau di sini sendirian? Ujar Do-yun sembari duduk di salah satu kursi. Tampaknya dia kalah bersaing dengan adiknya, timpal Choi Won. Dr. Kang yang juga ikut bergabung hanya terkekeh geli melihat ekspresi wajah Daehyun yang terus ditekuk sejak tadi. Pergilah, jika kalian ingin menertawakanku, ucap Daehyun sambil berdecak kesal. Bukannya menghibur ketiga sahabatnya justru tampak sangat senang melihatnya seperti ini. Tidak usah cemberut begitu, aku hanya ingin tahu kenapa istri mudamu bersama Kim Su Hyun. Apa dia telah mencampakkanmu? Tanya Do-yun dengan wajah serius. Tentu saja, lihatlah wajahnya yang terlihat masih sangat remaja. Gadis waras pasti lebih memilih Kim Su Hyun daripada dia, ujar Choi Won. Tawanya begitu renyah hingga hampir terpingkal-pingkal. Mendengar gurauan Choi Won tanpa sadar Daehyun mengarahkan pandangannya ke arah Su Yin dan Kim Su Hyun yang tengah bercengkrama dengan tamu yang lain. Memang diakuinya jika mereka terlihat sangat serasi. Berbeda jika Su Yin ketika bersama dengannya. Orang-orang sering mengira jika Daehyun adalah ayahnya ataupun pamannya. Daehyun juga tidak pernah menyangka jika dirinya akan jatuh cinta kepada seorang gadis muda seperti Su Yin. Setelah sekian lama putus dari Mi Yang hanya Su Yin yang mampu meluluhkan hatinya sejak pertama kali bertemu. Tidak usah melihat mereka terus. Jika ingin bersamanya rebut dia dari Kim Su Hyun, goda Dr. Kang. Daehyun lantas memasang wajah dingin. Belum saatnya dia menghampiri Su Yin sekarang. Setelah Kim Su Hyun sibuk barulah dia akan menghampiri istri kecilnya. Daripada kalian terus menertawakanku lebih baik urus pasangan kalian masing-masing. Terutama untukmu Kang Chul, carilah salah satu wanita yang ada di sini. Lihatlah aku bahkan sudah memiliki 2 istri tapi kau satu pun belum memilikinya, ujar Daehyun dengan rasa bangga. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan agar darahnya tidak semakin mendidih mengingat Su Yin yang tadi bergandengan tangan dengan Kim Su Hyun. Lihatlah betapa bangganya dia dengan kedua istrinya. Bahkan istri satu saja tidak terurus, sindir Do-yin dibarengi dengan tawa yang lainnya. Sepertinya usaha Daehyun untuk mengalihkan pembicaraan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Daehyun, kau harus tahu jika aku memang menjomblo sambil menunggu Su Yin kau campakan, tukas Kang Chul secara gamblang. Ia memang tipe pria yang berkata sesuka hatinya. Daehyun langsung menatap tajam ke arah Kang Chul. Bermimpilah, sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi. Ucap Daehyun dengan penuh penekanan. Tidak usah terlalu serius begitu, aku hanya bercanda, ujar Kang Chul sembari terkekeh.
Mereka bertiga terus saja menggoda Daehyun meskipun ia sudah berusaha mengalihkan pembicaraan. Hingga akhirnya Daehyun merasa jengah dengan ucapan mereka. Aku pergi dulu, ujar Daehyun seraya bangkit berdiri. Kau mau kemana? Biarlah adikmu meminjam istrimu sebentar, ujar Doyun. Tanpa menjawab Daehyun memilih pergi meninggalkan mereka karena selalu saja membuat hatinya kesal. Bab 264 Pesta Pernikahan Part 2. Kini Suyin sedang sendirian karena Kim Soo-hyun pamit menemui beberapa tamu yang dikenalnya. Lagi pula Kim Soo-hyun juga ditunjuk untuk mengawasi jalannya resepsi pernikahan agar berjalan dengan lancar. Suyin merasa tenggorokannya kering sehingga ia mengedarkan pandangan ke meja yang udah terdapat kudapan dan minuman. Ada bermacam-macam jenis minuman dan makanan ada di atas meja. Dengan langkah pelan sambil memegang roknya agar lebih mudah berjalan, Suyin berjalan ke arah meja. Meski ada beberapa pelayan namun mereka tampak sibuk. Sehingga Suyin memilih untuk mengambilnya sendiri. Sendirian di acara pesta seperti ini membuatnya merasa seperti orang hilang. Jarang sekali tamu yang dikenalnya. Sejak tadi juga mengedarkan pandangannya untuk mencari keberadaan Daehyun. Namun suaminya itu tak nampak. Jika tahu akan seperti ini ia akan memaksa Jin untuk datang. Suyin mengambil satu gelas jus jeruk untuk menghilangkan dahaga di tenggorokannya. Tak lupa ia juga mencicipi satu cup puding. Airi dan Lisa sejak tadi mengamati Suyin dari kejauhan. Lisa saat ini benar-benar marah melihat bagaimana tadi Kim Soo-hyun yang berjalan beriringan dengan Suyin. Terlebih lagi omongan para tamu undangan yang membuat emosinya semakin naik. Kakak, apa yang harus kita lakukan agar bisa menyingkirkannya? Lisa terlihat sudah tidak sabar ingin mempermalukan Suyin di depan para tamu undangan. Hanya itu salah satu cara agar hatinya merasa puas. Sebaiknya kita menghampiri dia sekarang juga selagi dia sendirian, ujar Airi. Kita harus berpura-pura ikut mengambil makanan bersamanya, lanjut Airi dengan pandangannya yang tidak teralihkan dari Suyin. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Lisa. Airi mendekatkan wajahnya ke telinga Lisa untuk membisikkan sesuatu. Lisa menganggukkan kepalanya berulang kali tanda mengerti apa yang harus dilakukannya. Dengan langkah santai dan seanggun mungkin Airi dan Lisa berjalan menghampiri Suyin yang tengah menyesap minumannya. Suyin, kukira kau tidak akan datang, ujar Airi pura-pura ramah. Padahal sebenarnya sangat malas berbicara dengannya. Suyin menautkan kedua alisnya. Merasa aneh karena Airi tampak ramah kepadanya. Tidak seperti jika bertemu dengannya di tempat lain. Suyin berpikir jika itu mungkin karena sekarang berada di tempat ramai. Tentu saja aku akan datang singkat, sahut Suyin singkat untuk menjawab pertanyaan Airi. Tidak baik jika ada yang bertanya tapi tidak dijawab. Lisa hanya diam saja dengan bibir sebelahnya terus ditarik ke atas. Mengukir senyuman licik yang begitu kentara. Sejak tadi ia bahkan dengan sengaja memijakan sepatunya yang berhak tinggi pada ekor gaun Suyin. Airi terus mengajak ngobrol baik-baik pada awalnya agar Suyin tidak merasa curiga dengan rencana yang akan mereka lakukan. Suyin, ternyata kau sekarang sudah berhasil merebut Kim Soo-hyun dariku. Sudah berapa banyak pria kaya yang kau rayu? Cibir Lisa yang sudah tidak tahan ingin mengatakan semuanya. Ia ingin segera mempermalukan sepupunya sekarang juga. Suyin hanya diam saja. Pura-pura tidak mendengarkan apa yang diucapkan Lisa. Itu semua pasti hanya akal-akalan saja untuk memancing emosinya di depan orang banyak. Suyin tidak sebodoh itu hingga mempermalukan diri sendiri di depan seluruh keluarga besar Daehyun. Lisa, jaga ucapanmu. Suyin itu mungkin butuh uang sehingga melakukan hal seperti itu. Kau harus tahu jika sekarang banyak gadis remaja yang menjual tubuhnya hanya demi kesenangan semata. Ibu Airi sembari tersenyum miring lalu mengedipkan sebelah matanya. Suyin menghela nafas panjang. Mencoba tetap bersabar meski dadanya sudah bergemuruh menahan emosi. Berulang kali menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya dengan pelan. Suyin, kenapa kau diam saja? Apa kau tidak mendengarkan apa yang kami ucapkan? Airi sudah mulai kesal karena Suyin tidak menanggapinya. Niatnya untuk membuat Suyin marah tampaknya tidak berhasil kali ini. Aku tidak punya waktu untuk menanggapi ucapan kalian, ucap Suyin dengan tenang kemudian menyesap minumannya hingga habis lalu mengembalikan gelasnya ke atas meja. Lantas ia melangkahkan kakinya untuk pergi. Sayang sekali, baru saja satu langkah terdengar suara robekan kain yang berasal dari bagian bawah rok Suyin. Bahkan Suyin merasa gaunnya terasa berat ketika hendak melangkah. Ah, maaf, aku sungguh tidak sengaja, ujar Lisa sembari mengulum senyum penuh kemenangan. Suyin menoleh ke belakang bagian bawah gaunnya. Ia terbelalak karena gaunnya sudah robek hingga batas paha bagian belakang. Sungguh merasa malu karena orang-orang di sana tampak memperhatikannya. Sepertinya gaunmu itu sangat murahan sehingga mudah robek, cibir Airi seraya tersenyum senang. Tampaknya usahanya untuk mempermalukan Suyin akan berhasil. Pastilah sebentar lagi Suyin akan sangat marah sehingga semua orang akan tahu jika Suyin itu gadis pemarah yang sangat tidak sesuai dengan wajahnya yang polos. Dengan sengaja tubuh Lisa didorong oleh Airi sehingga membuat gelas yang berisi minuman tumpah ke bagian dada Suyin. Membuat gaun Suyin yang berwarna putih lantas seperti terkena noda darah karena minuman yang tumpah ke gaunnya berwarna merah. Arg, seru Suyin. Tangannya refleks mengibaskan bagian dadanya yang terkena air. Suyin,
Kami sungguh minta maaf, ucap Airi dengan pura-pura memasang wajah memelas. Daehyun terus mengamati Suyin sejak tadi langsung menghampiri istrinya yang sedang mendapatkan masalah. Tidak mungkin ia tinggal diam saat istri kecilnya hendak dipermalukan oleh Airi. Tanpa sepatah kata yang terucap di bibirnya, Daehyun lantas membuka jasnya. Lalu mengikatnya di pinggang Suyin. Ia juga mengoyak sekalian ekor gaun itu yang membuat Suyin kesusahan untuk berjalan. Apa-apaan kalian berdua? Daehyun menatap tajam ke arah Airi dan Lisa secara bergantian. Kami sungguh tidak sengaja, ucap Lisa dengan memasang wajah penuh rasa penyesalan. Melihat apa yang dilakukan Daehyun kini Airi merasa sangat marah. Daehyun sebelumnya tidak pernah melakukan hal seperti itu kepadanya. Pernah suatu hari mereka pergi ke pesta. Lalu gaun Airi kotor, Daehyun justru mengajaknya untuk pulang ke rumah dengan segera. Suyin, sebaiknya kau mengganti gaunmu. Aku akan meminta Chang Yuan untuk mengantarkan gaun kemari, ujar Daehyun seraya menuntun Suyin agar sedikit menaju dari tamu yang terus memperhatikannya. Beberapa bahkan terdengar mencibirnya. Aku akan membuat perhitungan kepada kalian berdua. Daehyun menoleh ke belakang sembari menatap tajam ke arah Airi dan Lisa. Ini pasti akal-akalan mereka agar Suyin pergi dari tempat itu. Tubuh Airi seketika langsung gemetar karena sepertinya akan mendapatkan masalah. Ia tidak tahu jika sejak tadi Daehyun mengawasi mereka. Bab 265 Kegagalan Rencana Airi. Melihat bagian dada Suyin yang basah. Tanpa pikir panjang Daehyun langsung membuka bajunya di depan beberapa tamu. Lalu itu gunakan untuk menutupi tubuh Suyin agar tidak terlihat. Airi cukup terperangah melihat Daehyun melakukan hal seperti itu kepada sekretarisnya. Sungguh tidak dapat dipercaya Daehyun memperlihatkan otot-otot tubuhnya di depan para tamu. Beruntung tempatnya tidak terlalu ramai. Beberapa tamu undangan wanita yang masih muda saling berbisik satu sama lain. Pandangannya tidak teralihkan dari tubuh kekar milik Daehyun yang sangat menggoda. Airi kemudian menghampiri mereka. Hei, tutup mata kalian. Jangan melihat ke arah suamiku terus, ujar Airi sembari memelototi para tamu undangan yang tampak masih muda itu. Kami tidak tertarik, ujar salah satu wanita di antara mereka. Kemudian mereka berbisik-bisik tentang Daehyun yang begitu perhatian kepada gadis lain daripada istrinya. Sungguh istri yang malang, ujar mereka sambil terkekeh geli. Mereka memandang sinis ke arah Airi. Airi mengepalkan tinjunya, ingin sekali ia membungkam mulut para wanita itu. Namun Airi mencoba menenangkan diri agar emosinya tidak terpancing. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri dengan marah-marah. Saat Airi berbalik memandang ke arah Daehyun dan Suyin ternyata mereka sudah tidak ada. Ini semua gara-gara mereka, gerutu Airi dengan perasaan kesal. Airi lantas berjalan menghampiri Lisa sambil terus berpikir. Niat untuk mempermalukan Suyin ternyata diketahui oleh Daehyun. Tampaknya dia benar-benar sangat marah. Namun itu membuatnya justru semakin curiga. Jika hubungan mereka hanya sebatas atasan dan bawahan seharusnya Daehyun tidak mungkin semarah itu. Seandainya tadi tidak diketahui oleh Daehyun. Padahal tadi sudah berniat untuk menyeret Suyin ke tempat yang lebih ramai. Namun sayang sekali Daehyun menggagalkannya rencana mereka. Lisa, sebaiknya kita membuntuti suamiku dan gadis jalang itu, ujar Airi. Untuk apa? Sebentar lagi acara akan dimulai. Apa kakak tadi tidak lihat jika suamimu terlihat sangat marah? Tolak Lisa yang agak merasa takut dengan tatapan mata Daehyun. Lagi pula ia juga ingin mendapatkan bunga yang dilemparkan oleh pasangan pengantin kepada para tamu undangan. Konon siapa yang mendapatkan bunga tersebut maka jodoh mereka tidak akan lama lagi. Lisa ingin dirinya dan Kim Soo Hyun segera berjodoh. Sudahlah, kita harus mencari tahu apa yang mereka lakukan sekarang, ujar Airi sembari menarik pergelangan tangan Lisa agar mengikuti langkahnya. Tapi, Lisa tidak sempat untuk menolak. Kini terpaksa mengikuti langkah Airi. Mereka menyusuri rumah yang sangat luas itu untuk mencari keberadaan Suyin dan Daehyun saat ini. Namun sayangnya mereka tidak menemukan keberadaan mereka. Jika tadi mereka langsung mengikuti mereka pastilah sekarang tidak akan mungkin ketinggalan jejak. Sial, kemana perginya mereka? Gerutu Airi. Sebaiknya kita kembali ke sana lagi. Nanti saja kita akan mencarinya, bujuk Lisa karena acara pemotongan kue oleh kedua mempelai akan segera dilakukan. Daehyun membawa Suyin menuju kamar tamu yang diketahuinya ditempati oleh neneknya. Ia memang sengaja mengajaknya ke sana arena Airi pasti akan mengikuti mereka. Haesok kebetulan sekali tengah berada di dalam kamarnya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Ia terkejut dengan Daehyun yang tiba-tiba saja masuk. Daehyun, apa yang kau lakukan? Haesok mengerutkan keningnya melihat Daehyun lalu Suyin yang berada di belakangnya. Aku pinjam kamar nenek sebentar, sahut Daehyun seraya menutup pintu pelan. Apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian sudah tidak waras? Haesok menatap tajam ke arah Daehyun yang bahkan tidak memakai baju. Tenanglah, Nek, jangan berbicara terlalu keras nanti ada orang yang mendengar, ujar Daehyun sedikit merendahkan nada suaranya. Haesok menghela nafas pelan sembari melirik Suyin yang tengah merapatkan baju Daehyun yang dikenakan di tubuhnya. Suyin, kau kenapa? Tanya Haesok sambil menarik tangan Suyin lantas menyuruhnya duduk di tepi ranjang. Melihat gaunnya yang berantakan membuat Haesok tidak tega.
Airi dan Lisa yang membuatnya seperti ini, Nek, sahut Daehyun terlebih dahulu sebelum Su Yin membuka mulutnya. Airi, memang selalu saja membuat masalah, gerutu Haesok. Sekarang lebih baik bersihkan tubuhmu terlebih dahulu. Gaunmu terlihat sangat kotor, ujar Haesok. Orang yang tidak tahu akan mengira ada noda darah yang menempel di gaun Su Yin. Terima kasih, Nek. Su Yin merasa terharu karena Haesok masih bersikap baik kepadanya. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Apa ibu di dalam? Tanya suara dari seorang wanita. Daehyun mengenal suara itu yang merupakan suara Shin Hye. Untunglah ia sudah mengunci pintu sehingga bibinya tidak bisa langsung masuk. Iya, sebentar lagi ibu akan keluar, sahut Haesok. Baiklah, jangan terlalu lama di dalam. Ada banyak orang yang ingin bertemu dengan ibu, ujar Shin Hye. Takut Shin Hye mengetahui jika ada Daehyun dan Su Yin di dalam kamarnya, Haesok memutuskan untuk keluar. Tuan, aku sebaiknya pulang saja, ujar Su Yin lirih. Tak mungkin ia kembali ke pesta dalam kondisi bajunya yang seperti itu. Maaf, aku datang terlambat. Daehyun duduk berlutut di hadapan Su Yin lalu meremas jarinya. Ia terlambat karena teman-temannya yang terus menertawakannya. Su Yin menggelengkan pelan sambil tersenyum. Kalau itu tidak masalah sama sekali karena apa yang Daehyun lakukan membuatnya terharu. Pakailah kembali bajumu. Nanti kau kedinginan, ujar Su Yin sambil melepaskan baju dari tubuhnya. Sekarang tidak perlu khawatir ada yang melihat bagian dadanya yang terawang. Aku lebih suka tidak memakai baju bila di dekatmu, sahut Daehyun seraya mengerling nakal. Aku serius, ujar Su Yin dengan bibir yang dikerucutkan ke depan. Kau bahkan tidak mengenakan bajumu di depan beberapa tamu undangan. Aku tidak suka melihatnya, imbuhnya dengan rasa kesal. Daehyun menghela nafas berat. Ia tadi hanya melakukan apa yang dipikirkannya. Ia tidak ingin membiarkan para tamu terlebih lagi jika itu pria melihat gaunnya yang terawang ketika terkena air. Membuat beranya terlihat karena minuman itu cukup banyak yang tumpah. Aku sekarang sangat suka istri kecilku yang sudah mulai posesif, goda Daehyun untuk membuat hati istri kecilnya sedikit senang. Sesungguhnya Daehyun sudah sangat ingin membalas perbuatan Lisa dan Airi. Namun tampaknya ia akan membiarkan Kim Soo Hyun yang mengurusnya. Adiknya juga pasti akan sangat marah jika melihat Su Yin seperti tadi. Untunglah tadi keluarga besarnya tidak ada yang melihat. Hanya beberapa tamu undangan saja. Sayang, berhentilah menggodaku. Su Yin menutupi wajahnya dengan telapak tangan karena pipinya terasa memanas. Daehyun berdiri lalu duduk di samping sang istri. Melihat istrinya malu-malu seperti ini semakin terlihat menggemaskan. Sehingga Daehyun mendekapnya di dada yang tidak berpenghalang kain. Aku berjanji akan membalas apa yang mereka lakukan padamu, ujar Daehyun. Selanjutnya bab 266 pintar menggoda.